Mas Pia, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik mas. Baik. Oke. Mas Pia datang ke sini sendirian? Sendiri mas. Sendiri naik apa ke sini? Naik sepeda motor mas. Sepeda motor dari rumah atau dari sekolah? Dari rumah mas. Dari rumah. Oke. Emang masuk Mas Pia rumahnya dekat sini? Iya dekat sini mas. Dekat ya. Oke. Mas Pia udah makan? Udah mas. Oke. Oh iya Mas Pia. Jadi Mas Pia udah pernah melakukan sesi konseling atau belum? Kalau itu sih saya belum mas. Belum. Tapi tahu konseling itu dari mana Mas Pia? Kalau tahu konseling itu dari ayah saya mas. Oh ayah kamu. Iya. Oke. Emang ayah Mas Pia itu kerja atau ngajar di mana atau Ayah saya kerja mas. kerja? Oke. Baik Mas Pia. Jadi saya akan jelaskan dulu ya apa itu konseling. Jadi konseling ini adalah Mas Pia nanti menceritakan masalah Mas Pia. Iya. Semuanya Mas Pia ceritakan. Nanti saya sebagai konselor akan membantu Mas Pia mencari solusi yang terbaik buat Mas Pia. Oke. Oke mas. Oke. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan terkait asas-asas konseling. Di konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana nanti Mas Pia menceritakan semua masalah Mas Pia yang alami, yang ada di sekolah, yang ada di lingkungan, mau dimanapun itu Mas Pia ceritakan yang sejujur-jujurnya ya. Iya. Nah, supaya nanti bisa membantu Mas Pia. Kalau tinggal jujur kan susah. Iya. Nah, nanti apa yang Mas Pia ceritakan, masalah apapun yang Mas Pia ceritakan, nanti akan saya jaga kerahasiaannya. Iya. Oke, paham ya? Paham mas. Nah, untuk durasi konseling ini kita akan berdurasi 2 jam. Iya. Cukup atau kurang? Ya cukup mas. Cukup ya. Tapi apabila nanti kurang, Mas Pia bisa atur pertemuan lagi untuk sesi kedua kalinya. Oke mas. Oke ya. Oke Mas Pia. Mulai dari sekarang boleh diceritain masalah yang sedang Mas Pia alami. Gini mas, saya kan tinggal di desa. Ya. Saya terpaksa ikut orang tua ke kota dan saya disuruh sekolah di sana juga. Nah, saya di kota itu kayak orang belum tahu kota lah mas. Ya. Jadi Kaget ya. Iya, kaget. Culture shock. Iya. Oke. Nah, terus saya kurang berkembang di sana mas. Kurang berkembang. Iya. Terus jadinya itu saya tidak memiliki teman. Terus kurang percaya diri di sana mas. Oke. Soalnya budidaya di sana itu berkembang pesat ketimbang di desa itu mas. Oke. Memangnya kalau di desa itu seperti apa Mas? Nah, Kalau itu, dibandingkan dengan kota? kalau di desa itu kayak lebih enak aja mas. Lebih enak. Soalnya kayak masih Indonesia itu mas, Oh. tradisional gitu mas. Emang sebelumnya sebenarnya tinggal di mana? Kalau itu saya itu di desa Karangasem. Itu di daerah mana kalau boleh tahu? Kalau Kecamatan itu. kecamatannya itu di daerah Jibarang mas. Oh, lumayan pelosok ya. Iya. Oke. Nah, terus selain itu asli terus apa lagi budaya di desa? Ya, budaya di desa itu biasanya ya masih mengembangkan budidaya tradisional yang dari leluhur gitu mas. Ya, untuk sosialnya di sana gimana Mas? Kalau sosial di desa, Ya, nah kalau di desa itu masih enak mas. enak ya. Iya. Oke, terus kalau di kota Mas kagetnya itu kenapa di sana? Ya kagetnya itu kayak orang-orang luar mas. Kayak orang luar. Iya. Oke. Baik. Luarnya itu gimana maksudnya? Ya. Boleh jelasin? Kayak orang-orang luar itu gimana ya? Kayak dari segi outfit, Iya. terus penampilan gitu kayak ngikutin tren-tren luar gitu mas. Oke. Berarti Mas dia masalahnya itu culture shock ya. Iya. Nah, yang menyebabkan Mas jadi introvert, terus kurang percaya diri, Iya. takut. Ada lagi nggak selain Kalau itu? itu saya itu jadi itu insecure gitu mas. Insecure. Soalnya saya kan dari desa gitu mas. Jadi kayak kudet banget di sana. Oke, gede. Terus ini kan yang faktor-faktor yang ada di diri Mas. Iya. Nah, kalau dari faktor lingkungan di sana ada yang menyebabkan Mas jadi lebih terganggu atau enggak? Kalau itu biasanya
sering diejek-ejek gitu mas. Sering Iya. itu kan tadi dari pribadi mas ya, kayak Iya. jadi introvert, takut, tidak percaya diri. Iya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan mas mengalami itu semua itu apa, boleh dijelaskan? Itu faktor yang pertama, saya itu susah bergaul mas. Mungkin Betul. karena itu saya dari desa. Ya. Terus faktor yang kedua, saya itu kurang mengasah kemampuan saya. Terus faktor yang ketiga, saya itu itu loh mas, yang Susah menyesuaikan. iya gitu. Oke. Menyesuaikan itu mas. Baik. Jadi masalah mas biasa kompleks sekali ya. Iya mas. Oke. Sebelumnya mas pindah ke kota itu sukarela ikut ayah atau terpaksa? Kalau itu sih terpaksa mas. Terpaksa ya, Iya. karena harus ikut ayah kerja di sana ya. Iya. Oke. Baik mas Bia, berarti masalah mas Bia itu yang pertama itu adalah susah bergaul karena dari desa. Iya. Akhirnya dijauhin oleh teman-teman karena merasa tertinggal zaman, kayak kudet lah ya. Iya. Tidak bisa mengikuti perkembangan di kota, culture shock itu namanya. Yang kedua, mas jadi susah mengasah kemampuan mas karena malu dan tidak ada teman di sana. Iya. Oke, yang ketiga adalah tidak bisa menyesuaikan diri dan kurang komunikasi juga di sana. Yang akhirnya menyebabkan mas menjadi introvert, insecure, dan tidak percaya diri. Nah, dari semua ini mas ada pembulian yang mas alami atau enggak di sana? Kalau di sana sih enggak ada sih mas. Tidak mengalami pembulian Iya, ya? soalnya saya itu introvert dari kota. Kalau di desa itu banyak teman mas. Oke, berarti mas tidak mengalami pembulian di sana ya? Untuk sistem belajar di sana mas mengalami kesusahan atau tidak? Kalau itu sih ada mas. Ada beberapa ya. Iya. Oke, baik. Saran saya untuk masalah mas Bia ini termasuk masalah sosial, dimana kalau masalah ini tidak segera mas atasi, Iya. ini akan berdampak panjang pada masa depan mas. Oke, Oke. nanti akan mengganggu perkembangan mas pada masa remaja yang akan mempengaruhi masa depan mas. Jadi masalah ini sangat harus bisa mas selesaikan dengan tepat, cepat, dan efektif ya. Iya mas. Untuk saran saya, mas kan dari desa Iya. dan terus ikut ke bapak ke kota karena bapak bekerja di sana, Iya. sehingga mas susah bergaul di sana karena mungkin anak SMA sama anak-anak SMA di sana anak-anak pada gaul ya, Iya. pada keren secara outfit, Iya. secara perbedaan kulturnya, terus perbedaan perkembangannya juga sangat terlampau jauh ya. Iya mas. Nah, mas Bia tidak bisa mengimbangi itu, Iya mas. tidak bisa menyesuaikan diri itu. Iya, Mas. Oke. Dan mas Bia mengalami kebuntuan harus ngapain ya? Iya. Oke, baik. Mas Bia, saran saya adalah mas Bia kan baru kelas 1 ya, Iya. kelas 1 SMA ya, dimana itu masih kelas awal perkenalan gitu. Iya mas. Nah, mas Bia harus mulai dari sekarang, mulai detik ini, nanti setelah mas Bia selesai sesi konseling ini, Iya. mas Bia harus mengubah mindset mas Bia. Baik. Oke. Mas Bia itu kan orangnya susah berkomunikasi karena ketinggalan zaman. Iya. Culture shock itu namanya. Ah. Culture shock itu bisa ditangani dengan mas Bia mulai membaur, Mengutamakan teman gitu ya mas. mencari teman, Iya. mengikuti kegiatan. Nah, mas Bia suka kegiatan apa kalau di sekolah sebelumnya? Iya, saya itu suka desain gitu mas. Desain ya. Iya. Nah, mas Bia bisa ikut organisasi desain atau ekstrakurikuler desain. Iya. Nah, dari situ tuh mas Bia bisa punya teman, lebih bisa bersosialisasi, Iya. dan lebih bisa mengembangkan diri mas, Nah iya sih. ya kan? Iya. Nah, tadi kan ekstrakurikuler, kalau dari organisasi ada nggak yang mas Bia ingin ikuti? Ya biasanya itu ingin ikut. Ya, di sana ada organisasi apa aja? Ada OSIS, MPK, MPK, terus seni gitu mas. Nah, Desain. Kalau selain organisasi desain, mas mau ikut organisasi apa di sana? Ya itu mas, seni mas biasanya mas. Seni ya. Iya. Oke, mas Bia bisa ikut organisasi seni juga mas di sana. Tadi seperti yang saya sampaikan, mas kan susah bergaul kan, Iya. karena perbedaan kota dan desa itu terlampau sangat jauh. Nah, mas Bia kalau ikut organisasi sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, mas akan bisa bergaul
karena dalam organisasi saat itu punya satu tujuan yang namanya tujuannya itu tujuan organisasi yang sama-sama harus mengembangkan organisasi dan keterampilan siswa. Nah, Mas Bia bisa mengasah kemampuan Mas di situ. Nah, dan masa kemampuan dia bisa mengembangkan diri Mas. Nah, tadi kan Mas Bia kurang percaya diri. Iya Mas. Mas Bia itu kurang percaya dirinya kenapa kalau boleh tahu? Ya malu-malu Mas gitu Malu. Mas. Soalnya ya apa namanya, saya dari desa Mas. Oke. Nah, Mas Bia kan pemalu. Iya. Dan mungkin Mas Bia malu ikut organisasi karena karena Mas Bia itu gak bisa ikut organisasi karena malu. Iya. Nah, saran saya Mas Bia cari teman 1 atau 2 orang, terus diajak bareng ikut organisasi. Nah, dari situ akan bisa meningkatkan kepercayaan diri Mas untuk ikut organisasi. Oh, gitu. Mumpung masih awal-awal. Iya, iya. Nah, nanti kan kalau Mas ikut organisasi itu akan diayomi oleh si konselor oleh si senior. Nah, dari situ Mas Bia mulai dekat dengan senior, bisa lebih aktif di sana, punya teman banyak Iya, dulu. tapi ya tidak sesuai exit lah biasanya. tidak sesuai apa? Excited itu Mas. Jadi, Excited. ya apa namanya? Ekspektasi. Iya, ekspektasi gitu Mas. Tidak sesuai Apa ya? kenapa? Kan setauku ya kalau Iya. senior itu apa ya namanya, kayak lebih mengatur di sana, takut gitu Mas. Oh, Saya, Mas takut. Iya. Nah, itu yang perlu Mas ubah dari mindset ketakutan itu senior. Sebenarnya nggak semua organisasi itu senior itu mengatur ya. Nah, ada organisasi yang pertama-tama pasti senior akan mengayomi, Iya. mengajarkan. Ada juga guru yang mengajarkan. Iya. Nah, Mas jangan takut akan nanti disuruh ini, disuruh itu. Mas jangan takut itu dulu. Itu namanya overthinking, negative thinking. Oh, Mas harus bisa berpositive thinking dulu. Tadi kan masalah Mas Bia kan karena Mas Bia susah bersosialisasi. iya. Nah, kalau Mas Bia nggak ikut organisasi ini, Mas Bia akan kedepannya akan menjadi dampak buruk buat masa depan Mas. Karena kalau Mas Bia nggak bisa bersosialisasi sejak dari sekarang, Iya. Mas Bia akan mengalami yang namanya susah berkembang, susah beradaptasi dimanapun itu Mas nanti akan berada. Apalagi kan ini keuntungan Mas loh, Mas kan berada di kota. Di kota kan perkembangannya pesat. Iya, iya. Nah, Mas Bia bisa berkembang pesat di sana ketimbang di desa. Oh, Nah, Mas Bia akan menemui bakat-bakat Mas yang nggak tahu bakat Mas apa. Mas Bia akan potensi Mas apa, bisa tahu potensi Mas apa. Sesuatu yang kalau Mas Bia ini sesuai itu pasti didapat dengan hal-hal yang keras, hal-hal yang sulit. Maka dari itu Mas jangan takut, oke? oke Mas. Oke. Oke. Nah gimana kalau apa yang kita tadi bicarakan bisa membantu Mas apa enggak? Ya sedikit lumayan bisa membantu Mas. Sedikit ya. Oke. Ada keinginan lain apa lagi yang mungkin bisa masalah yang ingin Mas selesaikan? Ya mungkin keinginan saya gimana sih ya, jadi ekstrovert gitu Mas. Pengen jadi extrovert. Ya. Karena sebelumnya di desa juga extrovert ya. Iya. Oke. Kalau Mas pengen lebih extrovert, Mas harus ikut mungkin ya, karena ini sesinya di sekolahan. Iya. Kan Mas saat belum punya teman, banyak teman kan ya di Iya. lingkungan desanya. Mhm. Nah, mungkin mulai dari situ Mas bisa ikut ekstrakurikuler yang dimana ekstrakurikuler itu ada banyak orang-orang yang keren-keren atau yang gaul-gaul Mas. Contohnya sepak bola, terus apalagi karate. Nah, di ekstrakurikuler itu kan kebanyakan laki-laki. Iya Mas. Nah, laki-laki kan yang namanya laki-laki masih muda kan pengen tahu banyak hal. Nah, Mas dia bisa ikut itu. Suka sepak bola juga. Masih suka Suka. karena di desa sering main bola. Oke, mungkin bisa ikut itu Mas bisa. Oke. Nah, terus kan lagi zaman sekarang kan lagi banyak ngetren yang namanya itu game online. Iya. Suka main game juga. Suka Mas. Nah, mungkin bisa mabar bareng teman, mungkin teman sekelas. Nah, Mas Bia bisa ikut mabar juga di situ, main game, Iya. game Mobile Legends atau apalah itu banyak. Mungkin bisa dari game. Iya. Bahkan zaman sekarang anak mesti masih main game kan. Iya. Nah, mungkin dari itu Mas Bia sudah bisa memulai aktif di situ dari dunia game.
dunia sepak bola, dunia desain grafis. Masih banyak pilihan mas yang masih banyak pilihan yang bisa mas lakukan kalau mas pengen jadi pribadi yang ekstrovert dan bisa mengembangkan bakat mas. Oke. Ya, berarti ada sepak bola, Ada. desain grafis, dan ada game. Iya. Ada tiga faktor yang bisa membuat mas jadi pribadi yang ekstrovert. Nah, jadi mas mau melakukan tiga hal itu Ya bisa sih, bisa. bisa ya? Iya bisa. Oke, harus dilakukan ya. Ya, kalau mas pengen jadi pribadi yang ekstrovert. Oke, karena yang dari situ mas dia bisa mengembangkan bakat mas, bisa mengembangkan potensi mas yang terbangun dari diri mas, Iya. dan bisa mendapatkan banyak teman. Iya. Kalau punya banyak teman, pasti rasa takut, rasa tidak percaya diri, rasa insecure pasti akan sedikit demi sedikit akan hilang. Oke. Oke mas. Oke, sampai sini gimana? Ya sudah lumayan mas. Sudah lumayan ya? Cukup mas. Cukup baik ya. Mungkin dari situ mas Bia mulai sekarang harus mengubah mindset mas ya. Ya mas. Nggak boleh takut akan senior, nggak boleh takut nanti akan disuruh-suruh oleh senior. Iya. Nggak boleh takut karena susah bergaul, nanti akan membuat diri mas menjadi susah berkembang. Oke. Mas. Ya mulai Dan saat apa- ini. akan ya oke gimana? Oke. Paham ya? Ya paham mas. Karena kalau mas tidak bisa mengatasi rasa takut ini, mas akan jadi pribadi yang introvert yang nanti cenderungnya akan merusak masa depan mas. Iya mas. Ya mas. Mumpung mas lagi di kota, mas bisa berkembang lebih pesat mengikuti perkembangan zaman yang ada di kota. Oke? Mas. Oke mas. Oke. Cukup. Cukup mas. Oke. Jadi apa yang akan mas lakukan setelah sesi konseling ini? Ya mungkin yang mas sampaikan nanti akan diterapkan oleh saya mas. Oke. Karena ini sangat bermanfaat mas. Oke. Oke ya. Ya mas. Oke. Berarti habis ini langsung mau ikut ekstrakurikuler semuanya ya? Yes. Oke, siap. Nanti apabila nanti mas mengalami mungkin cukup ya, Cukup mas. cukup ya. Ya, kita cukupkan sesi konseling hari ini. Apabila nanti mas mengalami masalah terkait keadaan sosial yang ada di lingkungan mas yang di sekolah, Oke mas. masalah pembelajaran, masalah keluarga, nanti bisa kontak saya lagi. Kita akan adakan sesi tahap kedua. Oke? Oke mas. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita lakukan hari ini semoga bisa bermanfaat bagi masnya. Oke? Oke mas. Oke? Ini cukup. Cukup mas. Baiklah. Oke mas. Terima kasih mas. Ya,